Halo, setelah sebelumnya kita mencoba mengembangkan aplikasi client server berbasiskan protokol TCP dengan bahasa pemrograman Java, kali ini kita akan lanjutkan dengan mengembangkan aplikasi client server namun berbasiskan UDP atau soket datagram. Masih tetap menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti pada yang TCP, pada datagram ini juga akan saya jelaskan alur aplikasi sederhana yang akan kita buat. Aplikasi kita bagi menjadi dua bagian, yaitu aplikasi di sisi server dan aplikasi di sisi client. Aplikasi di sisi server nanti ada proses binding, identitas terutama portnya, lalu dia listening untuk siap menerima paket dari klien. Kemudian di sisi klien itu cukup create soketnya, kemudian langsung bertukar pesan antara server dengan klien. Karena bahasa yang kita gunakan di sini Java, maka programmingnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi client server berbasiskan TCP/IP. TCP. Yang pertama adalah create socket. Kalau yang di TCP saya mulai dari server, yang di datagram saya mulai dari client, agar bisa nanti dilihat perbedaan antara yang versi client dengan versi server. Soket yang kita gunakan di sini yaitu soket datagram atau datagram socket, yaitu objek yang sudah ada di library socket programming dari Java, yaitu dari java.net. Jadi menggunakan datagram socket di sini untuk klien kita cukup buat instan objek datagram socket dan hanya itu saja. Kemudian nanti selanjutnya sudah bisa digunakan untuk mengirim paket datagram dan menerima paket datagram. Untuk mengirim paket datagram sedikit berbeda dengan aplikasi berbasiskan TCP, karena aplikasi berbasiskan TCP atau socket stream itu adalah sebuah stream, ya, jadi sebuah aliran. Jadi komunikasinya membutuhkan jalur komunikasi, kemudian di atas jalur komunikasi itulah pesan-pesannya dialirkan secara stream, sehingga kita bisa menggunakan pengiriman data secara stream. Dan kalau kita perhatikan protokol stack dari TCP, maka di TCP itu ada yang namanya sequence paket dan acknowledgement, ya. Yang ini yang menjadi kunci kenapa di TCP itu bisa kita lakukan stream, ya. Karena pada akhirnya urutan data di TCP itu sangat penting, dan urutan data itu ditandai dengan adanya number sequence atau urutan paket. Sementara di datagram atau di UDP itu tidak ada penomoran urutan data, sehingga data datang itu adalah per paket, ya, data datang per paket. Kalau kita kirimkan secara stream, maka itu tidak akan ada perbedaan makna. Urutan tidak ada artinya di datagram, sehingga kalau kita mengirimkan data, sedapat mungkinlah data itu dikirimkan dalam satu paket. Jangan dilakukan secara stream, karena kalau dilakukan secara stream bisa jadi nanti urutan di tujuan itu berbeda dengan urutan di pengirim. Bayangkan saja kalau kita mengirim kata halo dan sampainya adalah kebalik-balik hurufnya, itu kan menjadi susah dibaca, sehingga data itu dikirimkan secara utuh satu paket ataupun nanti dilakukan chunk terhadap data tersebut, itu tetaplah chunknya berdasarkan paket, satu kesatuan pesan, ya.
Nah, untuk itu maka di aplikasi berbasiskan UDP kali ini saya tidak menggunakan stream tapi menggunakan buffer satu buffer per sekali kirim, ya. Di sini saya mencontohkan ukuran buffernya adalah 256 byte, ya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah untuk menampung pesan yang akan kita kirim, ya. Dan berbeda dengan TCP, karena di TCP membangun jalur komunikasi, di Datagram kita tidak perlu membangun jalur komunikasi. Kita hanya perlu menyiapkan pesan yang kita akan kirim, lalu paketnya kita serahkan ke network dengan menambahkan kemana paket itu harus dikirim di bagian address-nya, dan identitas aplikasi yang akan menerima di bagian port-nya, ya. Yaitu kita meng-create sebuah instan dari datagram paket yang berisikan argumen, isi dari paketnya atau pesannya, panjang pesannya, alamat tujuan, dan nomor portnya. Lalu kita langsung kirim. Pekerjaan mengirim paket itu selesai sampai di sini. Ini analoginya sama seperti ketika kita mengirim paket ke pos, ya. Jadi paket kita serahkan, di paket sudah ada alamat tujuan, nomor telepon, kode pos. Begitu kita serahkan maka tugas kita selesai. Selanjutnya adalah urusannya UDP, urusannya kantor pos mengirimkan itu. Kita tidak perlu lagi ikut campur seperti di TCP. Di TCP masih diperlukan mengontrol apakah pesannya sampai urutannya bagaimana dan sebagainya, dengan memperhatikan protokol datanya, yaitu protokol data unitnya ada sequence dan ada acknowledgement. Nah, selanjutnya di sisi server. Mirip dengan yang di sisi klien, di sisi server kita juga hanya cukup menggunakan datagram socket. Sedikit berbeda, ya, dengan di sisi klien. Di sisi server di sini kita melakukan binding. Sama dengan di aplikasi yang TCP, saya membinding identitas aplikasinya dengan nomor port 5758 di sini, ya. Sehingga inilah yang akan menjadi tujuan dari aplikasi UDP-nya. Ya, perbedaannya hanya ini saja. Jadi kalau di sisi klien kita nggak perlu membinding, karena dia akan kita create dan action pada saat diperlukan. Sementara kalau di sisi server, dia harus binding karena dia akan listening di port 5758 atau menjaga pintu 5758. Siap sedia untuk menerima kiriman paket di 5758. Kemudian untuk menerima data, baik di sisi server maupun di sisi klien, karena datanya dikirimkan per blok paket, maka menerimanya juga sama per blok paket, ya. Karena di sisi pengirim itu ukuran blok datanya adalah 256 byte, maka ya menerimanya cukup segitu saja. Tapi kalau ukuran yang dikirim itu lebih besar dari yang menerima, maka ada data yang tidak tertampung begitu saja, ya. Jadi kita harus menyesuaikan berapa kira-kira ukuran data yang harus kita sediakan, ya. Ukuran data yang harus disediakan itu biasanya diatur di protokol masing-masing aplikasi. Jadi kesepakatan pengembang aplikasi baik di sisi server maupun di sisi klien, kira-kira ukuran blok paketnya berapa begitu, ya, per aplikasi. Sama seperti mengirim, maka di sisi menerima kita cukup membuat juga datagram paket, ya. Bedanya adalah kalau datagram paket di sisi pengirim itu adalah untuk dikirim, ya, socket send. Sementara di sini datagram paketnya kita gunakan untuk membaca data dari buffer, ya. Membaca data dari buffer. Jadi di sini buffernya itu asumsinya sudah ada isinya ketika menerima. Lalu kita akan proses berikutnya setelah ada data yang masuk ke buffer, ya.
Nah, bisa saya simpulkan untuk programming UDP ya. Yang pertama itu adalah tidak ada routine connect, tidak ada perintah melakukan connect, tidak ada perintah untuk membangun jalur komunikasi. Otomatis karena tidak ada perintah connect, maka di sisi server juga tidak ada perintah atau routine asset ya. Jadi kita tidak perlu menerima koneksi, yang perlu kita pikirkan adalah menerima paket saja. Kita tidak perlu membangun jalur komunikasi, kita hanya siap menyediakan wadah menampung paket. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau server tidak ada atau servernya tidak aktif. Apakah si klien masih bisa mengirimkan data? Nanti pada saat demo coding kita akan coba, servernya kita tidak aktifkan, apakah error di sisi klien ya? Atau bagaimana kalau data yang dikirim tidak sampai? Ya kalau server ataupun klien tidak aktif, ya tentu saja data yang dikirim oleh lawan juga tidak akan sampai. Ya. Apa yang terjadi? Apakah error atau tidak? Ya. Kemudian kalau kita menerima paket, kemudian membalasnya, bagaimana kalau balasannya tidak sampai? Nah, ketiga masalah ini adalah masalah komunikasi. Ya, lawan komunikan itu tidak aktif atau tidak ada, kemudian pesan yang kita kirim tidak sampai, balasannya tidak sampai, itu adalah masalah komunikasi. Dan itu tidak dilayani oleh protokol UDP atau datagram socket. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita mengatasinya di ranah aplikasi. Jadi aplikasi kita lah yang nantinya akan menentukan, lewat protokol aplikasi kita menentukan apakah apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui lawan komunikan itu aktif atau tidak. Bisa saja kita mencoba melakukan ping begitu, atau knob, atau istilahnya mencolek begitu ya, 2, 3, atau 5 kali. Kalau kita panggil-panggil tidak ada respon, berarti dia tidak aktif. Begitu juga dengan data. Data kita kirim di protokol yang kita susun, kita minta setiap menerima data, lawan harus menyampaikan kabar begitu. Jika waktu yang ditunggu tidak menerima kabar, berarti data tidak sampai. Atau bisa juga kita declare bahwa kita tidak mempedulikan kualitas data yang kita kirim. Pokoknya tugas kita adalah mengirim, sampai tidak sampai itu tidak ada masalah gitu. Nah, ini contoh pendekatan yang digunakan oleh streaming ya. Video streaming, audio streaming itu menggunakan pendekatan seperti itu. Streaming server itu tugasnya mengirim saja. Ya, melakukan broadcast sama seperti TV satelit ya. Satelitnya broadcast saja. TV tidak kita nyalakan ya nggak masalah. Ya, kita tidak menerima datanya. Kalau kita nyalakan ya kita nerima begitu ya. Dan satelitnya juga tidak masalah, tidak peduli siarannya kita terima ataupun tidak begitu ya. Jadi protokol ini atau datagram socket cocok untuk jenis-jenis komunikasi seperti itu. Komunikasi yang bersifat broadcast, yang bersifat satu arah, tanpa perlu jaminan atau tanpa perlu kepastian masalah reliabilitas komunikasi. Baik, demikian introduction untuk konsep coding kita kali ini. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan coding dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, sampai ketemu di video coding demo coding berikutnya. Terima kasih.